Halo Sobat JK, hari ini aku mau buka bersama PJ Wali Kota Jogja, Bapak Singgih Raharjo ya. Kalau yang lain bersama teman-teman sekolah, saya mau flexing sama Pak Singgih. Hai. Mas, mau ketemu Bapak? Ada? Ada. Ah, siap. Halo Mas. Siap. Sudah ditunggu Bapak. Wah, cocok. Langsung. Siap. Aduh, Mas Singgih. Mas Ale. Makasih Mas. Tumben nih. Apa kabar Mas Ale? Sehat, Pak Singgih sehat. Alhamdulillah, sehat Cocok. juga. Jadi kita janjian bubur loh Pak hari ini. Oh iya ya. Nah. Silakan. Ayo Mas. Saya tagih nih Pak Singgih. Waduh, enak banget. Mas Ale, terus terang, ini ke Balai Kota, ke ruang ini udah pernah belum? Ayo. Udah Pak, udah. Udah. Udah, Berapa kali? 2 kali. Kapan itu? Ini yang pertama, yang kedua besok lagi ke sini. Enggak ada kali Pak Singgih. Bisa aja. Pak, tapi tempatnya enak. Pak, ngapunten sebelumnya sibuk enggak Pak? Hari ini? Enggak, lumayan enggak. Oh, ya Ini udah kan kalau- udah sore toh, udah sore. Enggak sibuk? Enggak. Ya udah kalau begitu Pak. Loh, Saya justru pengen ganggu Pak Singgih pas sibuk ya. ini kan aktivitas kantor kan udah mulai kalau sore Berkurang. kan udah mulai berkurang. Nah, nanti tinggal nanti malam ada safari tarweh. Oh, Tapi ini kebetulan belum ada acara buka bersama. Mau buka bersama? cocok. Hah? Saya mau flexing sama Pak Singgih. Wah. Mau pamer. Pak, tapi kan ini tempatnya enak banget Pak. Iya. Sofanya aja wes ngalahi apa namanya? Toko sofa ini Pak. Iya. Tapi kok saya heran loh Pak Singgih itu kok Iya. malah sering keluar Pak. Daripada di kantor kan enak Pak, AC-nya ada 70 papat loh, banget loh Pak. Iya, enggak gitu masalah. Jadi semua harus imbang. Oh, ada kalanya memang harus di kantor ya harus di kantor. Iya. Mungkin rapat dinas, kemudian koordinasi internal itu juga dilakukan. Tapi di luar juga harus ditaruh terutama ke masyarakat, ya toh. Itu ya karena bagian dari hobi, passion gitu ya. Di dinas pariwisata dulu ke masyarakat. Nah ini kebetulan saya ditugaskan di Pemkot, maka ini saya teruskan Padahal untuk enak bisa tempatnya. tahu persis tentang kondisi di Jogja, masyarakat. di kota. masyarakat. Ini cocok nih kayaknya ngabuburit nih. Siap Pak Ya, Singgih. kita ke Pasar Pararataman. Oke. Ya. Dari Pak Singgih saya pokoknya. Yuk. Monggo, Yuk. Pak Singgih. Ya. Pak, ngapunten menika Pak Singgih. Ya, piye Mas. Bubur sama wali kota kok cuma neng pasar Taman. Kose, Mendingan. jangan salah. Apa jangan? Jangan salah. Pasar di kota Jogja itu sekarang kita branding menjadi tidak hanya pasar tradisional, tapi kita kembangkan menjadi ruang ekonomi kreatif, Mas. Kemarin dapat penghargaan loh kita. Penghargaan apa? Penghargaan Reka Cipta Nugraha. Reka Cipta Nugraha Ya, itu penghargaan untuk perencanaan, inovasi perencanaan. Tapi Pak ngomong-ngomong Pak, kalau pas Pak Singgih seperti ini tuh, Mm-mm. Ibu kemana Pak? Ibu itu nggak kalah sibuknya Bu Ati itu. Kalau pribadi memang ada kegiatan swasta, Iya. tapi ya bisa ditinggal lah. Tapi karena sekarang menjadi saya sebagai penjabat wali kota, otomatis Bu Ati itu juga menjadi ketua tim penggerak PKK Kota Yogyakarta. Oke, Ini membawai aktivitas perempuan yang baik itu ada di mana, Kementerian, kemudian kelurahan. Secara otomatis kemudian jabatannya cukup banyak. Lanjut ketemunya kapan Pak sama Ibu? Kadang-kadang ini masalah itu. Saya berangkat pagi, kadang Bu Ati Sudah berangkat duluan. kadang sudah berangkat, kadang belum. Tapi begitu saya pulang, kadang bareng, kadang juga Bu Ati duluan, kadang saya juga malam baru pulang. Jadi ketemunya makan malam. Tapi ini Pak kan mendekati apa namanya liburan Lebaran, mesti kan arus mudik kan mesti banyak Pak. Dan saya lihat beberapa jalan di Jogja ini udah mulai macet. Pak Singgih ini, nah kan sebagai PJ Wali Kota, pernah nggak Pak kejebak macet? Ya beberapa memang pernah ya. Saya mengikuti aja arus itu gitu Ikuti. ya. Kalau sudah kejebak ya, kan kita nggak bisa kemana-mana gitu Iya. ya. Ya udah nunggu aja kalau udah jalan. Lah Pak Singgih kan punya ini fasilitas dari Apa? pemerintah kota, Heeh. patwal. Oh, ya itu kadang saya gunakan kalau memang pas betul-betul urgent ya.
Oh ya. Kalau nggak urgent? Oh, nggak pernah. Tak gunakan aja Pak. Boleh, boleh. Tapi memang kudu menikmati Pak ya bagaimana rasanya jadi warga Jogja. Dan saya pengen tahu sebetulnya penyebab kemacetannya apa. Gitu ya. Entah itu kemudian saya koordinasi nelpon kepala dinas perhubungan, di sini ada perlambatan atau ada kok macetnya nggak wajar gitu. gitu. Coba dilihat penyebabnya apa, diurai dan sebagainya. Bukan karena saya pengen kemudian jalan duluan tidak, tetapi ini juga layanan kepada masyarakat sebetulnya. Oh iya kan. Iya, itu keuntungannya kalau Bapak Singgih sering keluar Pak. Betul. Daripada cuma terima laporan nggak lihat wujudnya. Ya, jadi melihat langsung, seeing is believing. Bahasa Inggris dulu. Seeing is believing. Pak, tapi non sewu ini, saya tuh kepo Pak sebagai masyarakat Jogja. Pengen lihat bawaannya PJ Wali Kota itu apa aja Pak? Yang harus disiapkan di mobil, barang bawaannya. Oh, yang jelas. Nih. Oh iya, ini khusus bulan tiap hari? Tiap hari ada, karena saya kan selain bulan Ramadan ini punya kegiatan Jumatan di masjid yang berbeda-beda. Terus setiap Jumat muter di, saya pengen mengetahui, pengen lihat, pengen dekat dengan masyarakat, dan pengen tahu masjid-masjid, kondisi masjidnya seperti itu. Kemudian ada apa ini namanya, sandal jepit. Nah ini ada tisu basah, kemudian hand sanitizer ini. Ya, hand sanitizer ini wajib juga walaupun sekarang sudah tidak COVID, tapi membiasakan diri Pak. Jadi habis masuk di sini langsung semprot-semprot gitu ya. Gaul loh Pak. Kacamata hitam buat kalau di aktivitas di luar. Iya, kalau ngelirik nggak kelihatan. Iya. Terus topi ini Pak ya. Topi semua macamnya ada semuanya, ada resmi, ada YK, putih. Ini yang tidak resmi sih Pak nggih? Ya. Rotok neranya ini ngapunten. Ini untuk casual ya di lapangan. Ya. Kemudian ada juga topi-topi dari BPBD karena otomatis PJ Wali Kota itu juga pembina Pak. Pembina dari BPBD, Dinas PUPKP. PUPKP. Nah ini baru topi kedinasan. Iya, kedinasan yang itu yang ujung ya. Jadi kalau pas kebetulan harus turun maka pakai topi. Pakai topi karena panas Pak nggih. Panas atau hujan atau gerimis itu kan pakai topi. Oh ya, ada jas hujan di belakang. Buat apa kan pakai mobil Pak? Kalau pas kebetulan ada kayak kemarin ada banjir. Sungai meluap di Klitren itu. Kemudian turun langsung. Kalau memang harus diharuskan memang harus turun ya saya pakai mantol, pakai sepatu boot ada juga. Pak, jam kerjanya Wali Kota itu berapa jam Pak? Kayaknya 24 jam. Nah, makanya kalau pegawai itu kan 8 jam kerja biasa Pak nggih. Walaupun dia manajer 8 jam kerja ya Pak. Saya lihat Pak Singgih itu pagi ya udah standby di kantor. Betul Mas. Saya tuh berapa kali malam di rumah dinas ya Pak Singgih lagi nggak ada. 24 jam Mas, bahkan handphone saya itu nggak pernah tak matiin. Saya kalau Pak Singgih lagi istirahat malam gitu tetap nyala. Harus bangun. Harus tetap handphone tetap nyala, dan kalau memang harus saya tangani ya pasti bangun. Tapi tugas negara Pak Singgih. Tugas negara. Gitu ya. Kalau Ramadan ini jam 2:30 Pak Singgih ikut sahur on the road berarti. Karena saya lihat beberapa waktu itu Pak Singgih sahur sama warga Kauman. Saya lihat itu. Penasaran sih Mas. Saya lihat tuh, saya dapat info itu dari Twitter ya. Dari Twitter saya info. Twitter Pak Singgih ini. Saya semua media sosial saya pakai semua loh Mas. Setahu saya cuma IG sama TikTok. Enggak, Twitter ada, kemudian Thread ada, Facebook bahkan masih. Facebook masih. Itu seru Pak nggih? Seru. Dan itu jadi sarana saya untuk mengkomunikasikan kegiatan saya yang saya lakukan. Sekaligus juga tempat curhatannya para warga kota. Kemarin banyak curhat Pak? Banyak Mas. Di TikTok juga banyak. Curhatannya gini, yang paling ternyuh itu, Pak, nama saya ini, saya tetangga Bapak. Malah nggak tahu toh. Saya yatim piatu gitu ya. Saya bersama 2 adik saya.
ada permasalahan yang mungkin Pak Wali bisa bantu. Ada tunggakan pendidikan, kemudian saya juga kebetulan mau usaha tapi belum punya modal. Sekarang ini dia usaha ikut orang lain gitu loh. Ikut orang lain. Ya. Ya pengen mandiri gitu. Oh. Nah akhirnya saya minta tim untuk survei. Coba disurvei gitu. Nah ternyata valid. Benar. Benar, terus ya udah kita kasih bantuan. Jadi tunggakan pendidikannya 5 juta sekian itu kita bayari, kemudian ada sembako kita berikan. Terus saya tanya waktu itu untuk modal usahanya yang diperlukan apa aja. Ini ya udah kirim surat aja ke saya. Terus belum lama juga kita kasih. Sudah dibantu. Itu salah satu contoh dari masyarakat. Dan isi dari media sosial saya kan memang mengkomunikasikan apa yang saya lakukan ya. Artinya berkaitan dengan ketugasan saya di pemerintah kota. Saya kan melayani banyak masyarakat gitu, dan semua lini. Saya setuju Pak. Kenapa harus disampaikan di sosial media biar orang tahu? Betul. Nanti dikiranya ngapain ya, walaupun kerja Pak ya, tapi kan kalau nggak ditampilkan kan biar orang tuh nggak nanya. Nah, sekarang kan memang trennya berbeda dengan yang lalu. Kalau dulu kan satu-satunya koran, ya kan? Iya. Nah, sekarang dengan media sosial itu kan multifungsi kan, tujuan bisa untuk menyampaikan informasi bisa. Ya semua kan? usia juga. Semua usia bisa, ya masuk ke situ semua sekarang. Nah ini Mas, kita sudah sampai di Pasar Pertama lantai 4, ruang ekonomi kreatif Pasar Pertama. Yang tadi kita cerita jelaskan di mobil. Jadi konsep pengembangan pasar di Kota Jogja ini kemudian dikembangkan masuk ke ruang ekonomi kreatif. Karena sekarang lifestyle-nya agak berbeda nih. Anak muda juga sangat menggembari ekonomi kreatif sekaligus untuk meningkatkan pengembangan ekonomi kreatif di Jogja. Ini co-working space Mas. Ini Pak. Sinau, diskusi, anak-anak muda belajar kelompok bisa di sini ya. Itu. Terus ini ada ruang editing kalau pengen editing. Apapun Pak ya, film bisa, foto, atau mungkin digital produk ya. Nah ini fotografi, ini bisa ada green screen-nya, ya kan? Lengkap dengan namanya flash-nya. Podcast. Pak, ini semuanya bayar Pak? Disewakan? Iya, disewakan. Mahal nggak Pak? Enggak, pemerintah nggak pernah mahal karena fungsi fasilitasinya ada. Ya kan? Pak Singgih itu benar-benar pelayan masyarakat. Saya dijelaskan detail. Saya malah liku dijelaskan. Pak, gini Pak, ngapunten Pak. Dari tadi saya datang, Pak Singgih masih bekerja, kemudian menyempatkan waktu untuk menemani saya buka bersama. Padahal Pak Singgih jadwalnya, nggih toh, dari pemerintah pasti banyak acara, undangan-undangan. Kemudian saya lihat datang di acara-acara yang harusnya kan nggak harus datang, nggak apa-apa. Nggak capek toh Pak? Ya kalau kita itu melakukan itu dengan setengah hati pasti capek Mas. Jadi kuncinya sebetulnya supaya kita tidak capek. Leng lakoni kanthi seneng, kanthi ikhlas. Itu. Iya. Seneng karo ikhlas. Ya, seneng kan capeknya nggak kerasa, kemudian nggak kerasa capek gitu. Iya. Tapi kan Pak Singgih juga tidak mudah. Tidak mudah. Aku yang mudah. Maksudnya kan stamina harus dijaga Pak. Lho, bisa 6 dulu. Oh iya. Sak pantaran toh. Staminanya, apakah jamu rutin? Jamu paling kalau ada event-event bazar UMKM, itu ada berskencur, kunir asem paling. Tapi secara khusus memang setiap hari saat COVID-19 sampai dengan sekarang, saya tuh nggak pernah berhenti minum 1 multivitamin setiap hari. Cuman itu aja sih. Olahraga juga masih? Olahraga pasti ya, sepedaan, lari masih oke. Lari masih. Berarti event-event lari Jogja Pak Singgih juga ikut? Iya. Berapa K? Saya pernah ikut tuh Pak Singgih ambil yang 5K kalau nggak 10K Pak? Saya itu 5 sampai 10K. Prefer yang 5. Ya. Karena ya
ngukur kemampuan. Nggak sama kan Pak Singgi harus datang lagi ke acara berikutnya. Iya, Nggak betul. mungkin kalau sampai selesai. Ya, sepedaan yang dulu masih bondoan 100-an masih oke, tapi sekarang ya separuhnya aja dulu lah. 50 loh Pak, 50 kilo. 50 lumayan. Oh, Karena iya, sekarang ini banyak ini. Sepedaan dari rumah dinas kemudian menyusuri kampung ya di kota Yogyakarta, ada tema, biasanya mengambil tema-tema khusus. Entah itu sambil memberikan bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan, yang sudah terverifikasi terlebih dahulu, mungkin juga nengok yang sedang sakit atau seperti apa. Ini saya lakukan dengan bersepeda. Oke. Jadi sambil. Di bulan Ramadan juga Pak Singgi sepedaan? Sepedaan di bulan Ramadan itu baru 2 kali. Sore atau malam Pak? Sore, jadi ngabuburit. Oh iya, kemarin saya tuh lihat Pak Singgi di pembukaan salah satu pasar Ramadan. Oh iya? Puasa pertama? Iya. Di Pundi Pak? Jogokaryan. Jogokaryan, ya. Betul. Berarti dari awal memang udah. Nah, setelah itu memang banyak undangan dari entah itu wilayah, dalam hal ini kementerian, entah itu kelurahan, entah itu kelompok masyarakat yang membuka pasar Ramadan. Kalau waktunya pas ada, saya pasti datang. Sahur juga iya Pak? Sahur beberapa kali, iya. Makasih Mbak. Waduh. Udah mau buka ya nih? Bentar lagi ya. Oke. Ini yang apa Mbak? Ini sop buah. Oh ya. Boleh diminum sekarang? Belum dong, ya belum buka, masa diminum sekarang batal atau. Iya. Wah ini pas nih ngobrol Pak Singgi sambil depannya adalah minuman. Ini termasuk godaan. Godaan, kita udah biasa. Nah Pak Singgi, event apa aja Pak yang dikunjungi Pak Singgi? Banyak ya, selain event sepeda, kemudian event lari, konser, ya, festival, ya. Kan kota Jogja cukup banyak festivalnya Mas. Jadi dan itu merupakan satu daya tarik pariwisata yang luar biasa. Jadi event-event musik, event festival budaya, ya, kemudian ada ekonomi kreatif. Kalau waktunya pas, ada dan cocok, insya Allah ada. Nah tadi disampaikan Pak Singgi ada namanya Jogja Kota Festival. Oh iya. Ya. Jadi ini Mas Alik. Saya melihat potensi Jogja ini sebagai kota pariwisata, kota ekonomi kreatif, kota yang berbasisnya jasa, karena kita tidak punya alam, ya alam seperti pantai, gunung dan sebagainya. Kota Pak ini. Karena di kota, maka yang bisa kita lakukan untuk mendongkrak pergerakan ekonomi itu salah satunya adalah penyelenggaraan event atau festival dan MICE. Nah, itu yang kemudian saya dorong karena cikal bakalnya event Jogja sudah banyak, maka pemerintah hadir untuk melakukan manajemen event. Sehingga festival-festival itu akan kemudian kita manage secara baik, secara di level kota, yang kemudian nanti akan punya nilai tambah yang lebih. Oke. Maka kemudian ini YK ini kan sudah ada nih, sudah sangat bagus ya, menjual sekali, maka kita teruskan. Ada tagline yang nanti akan mengikuti, dan tagline tidak hanya sembarang tagline, tapi tagline akan kemudian merepresentasikan bahwa kota ini ciri khasnya apa sih. Maka kemarin dari beberapa opsi, itu kemudian muncul City of Festival itu, atau kota festival. YK. City of Festival. City of Festival. Karena banyaknya event yang kemudian akan kita manage supaya bisa lebih berdaya guna, loh Mas. Pak, Kota Jogja, apa aja festivalnya? Yang kelas dari apa namanya kota. Kalau yang internasional seperti Arjok ya. Arjok itu kan internasional. Kemudian Wayang Jogja Night Carnival. Nasional. Ya, itu nasional. Walaupun banyak bule yang datang juga. Kemudian ada festival budaya yang itu sangat lekat sekali dengan tradisi kita seperti yang di Keraton. Besok ya Mas, tanggal 11 Mei. Sawal. Oh. Iya ya di April Pak di Keraton. Keraton gitu. Iya, Gerbek Sawal itu juga prosesi yang dari dulu hingga sekarang masih sangat terjaga dengan baik. Hadir. Iya. Tuh, kemudian PBD kemarin juga. PBTY ini juga luar biasa. Jogja. Ya, kemudian
banyak sekali sebetulnya. Ada Biennale, Final. ya kemudian yang film itu yang Siap. JAV JAV, itu iya. juga. Jadi sangat banyak sekali festival-festival itu. Tapi kadang-kadang kan ini festivalnya berdiri sendiri nih. Karena yang penyelenggaranya ini. Nah, kita ingin merangkul semua. Pemerintah kota. Iya, Pemkot ingin merangkul tidak hanya kemudian festivalnya, tapi juga ekosistemnya yang kita bangun. Hotelnya, transportasinya, kulinernya, paket wisatanya. Jadi orang datang itu tidak kemudian hanya di satu festival, tetapi mereka mungkin akan datang lebih awal. Kemudian mereka akan melakukan aktivitas yang sudah kita siapkan. Pada saat event mereka melakukan event itu, kemudian paskanya, post eventnya, ini juga kita garap. Sehingga length of stay-nya akan semakin panjang. Otomatis spending-nya juga tinggi. Nah, Pak, ini tapi ngapunten. Kalau banyak wisatawan datang, kita kan senang Pak ya. Oh, iya. Otomatis kan pendapatan daerah pun meningkat. Tapi kan apa tuh nih Pak, sensitif Pak. Oh, boy. Sampahnya nggak nambah. Loh, itu konsekuensi, Mas. Konsekuensi di kota itu seperti itu. Seperti kota Jogja lah. Lahannya sangat sulit untuk didapatkan. Lahan yang mungkin 5.000 atau 1 hektar di kota kan sangat-sangat tidak mungkin. Apalagi untuk pengolahan sampah. Nah, sebetulnya saya ingin ngajak ya Mas Alid nanti ke sebuah lokasi yang kita sudah siapkan dan sekarang sedang ongoing proses menjadi tempat pengolahan sampah untuk kota Yogyakarta. Karena kebijakan dari DIY kan sudah desentralisasi sampah nih. Mau tidak mau, suka tidak suka, siap tidak siap harus mandiri mengolah sampahnya sendiri. Kita sudah siapkan 3 lokasi. Di Nitian, ini sudah existing, kemudian di Karangmiri dan di Keraton. Nah, yang nanti mau saya ajak, ketiga-tiganya mau saya ajak. Ke tempat sampah? Ke tempat itu, ke Baik, tempat Pak. pengolahan sampah ya. Saya ingin apa? Oh, enggak sih. Oh, aku kan aku. Urung buka ya? Oh, iya. Buka sih. Nah, nanti kalau siap. dengan punya waktu khusus, saya kebetulan cocok waktunya saya ajak pasti. Karena itu untuk menjawab juga beberapa permasalahan yang sekarang ini ada. Sampah. Baik, Pak. Akan selesai.